Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya sudah terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, suster, anak-anak yang terkasih, hari ini kita dalam misa ini merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga itu biasa gereja merayakan setiap 15 Agustus. Akan tetapi kemudian dalam kalender liturgi, gereja memilih yang terdekat dengan 15 Agustus, yaitu untuk hari Minggu ini 13 Agustus, atau juga kemarin sore misa 12 Agustus, untuk dirayakan sebagai Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Dan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga ini 15 Agustus menjadi sebuah tanggal yang bermakna ataupun berarti khususnya tidak hanya bagi Gereja Katolik di bawah bimbingan atau pengelembaan Paus Fransiskus, akan tetapi juga khusus bagi para imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta, karena banyak para imam diosesan KAJ Jakarta yang merayakan tabisan imamatnya pada 15 Agustus, tepat pada Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Juga nanti Selasa 15 Agustus akan diadakan tabisan imam oleh Bapak Kardinal bagi para calon
imam atau para diakon Imam Diosesan Kepulauan Yogyakarta di Gereja Katedral Jakarta. Dan tentu mohon doanya dari umat sekalian supaya para diakon sungguh nantinya ketika ditabiskan menjadi imam mampu menjadi gembala baik dan murah hati. Saudara-saudari sekalian, kalau kemudian kita hari ini merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga, kemudian mungkin ada yang bertanya juga, apa dasar dari kitab suci bahwasanya Maria itu diangkat ke surga? Tentu saja pertanyaan itu dapat dijawab dengan panjang lebar dan juga dengan dasar-dasar yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Pada kesempatan ini saya ingin menawarkan permenungan kaitannya dengan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga, dan juga tentang tadi ketika ada pertanyaan apa dasar bahwa Gereja Katolik itu kemudian menetapkan punya ajaran bahwa Maria itu diangkat ke surga. Saudara-saudari sekalian, yang perlu kita sadari bahwa ketika Santa Maria diangkat ke surga itu adalah karunia Allah semata. Allah lah yang mengangkat Maria ke surga. Maka dari sisi kalimat juga sudah jelas, kalimatnya pasif. Maria diangkat ke surga, bukan Maria mengangkat dirinya ke surga. Allah lah yang mengangkat Maria ke surga. Maka di sini peran Allah yang aktif kemudian memberikan keistimewaan kepada Santa Maria untuk diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Nah, dari situ saudara-saudari, dengan kesadaran itu, maka gereja juga punya ajaran-ajaran yang memberi dasar bahwasanya Santa Maria itu layak, Santa Maria itu pantas untuk diangkat ke surga. Kenapa Santa Maria itu pantas ataupun layak untuk diangkat ke surga? Ada beberapa alasan. Alasannya juga sesuai dengan yang diajarkan Gereja Katolik. Yang pertama adalah Santa Maria itu kita imani sebagai Bunda Allah. Kenapa dia Bunda Allah? Karena dia sudah mengandung serta melahirkan Yesus Kristus. Dan kita beriman, percaya bahwa Kristus adalah Allah. Maka Santa Maria disebut Bunda Allah atau diakui sebagai Bunda Allah, maka ia perlu dimuliakan. Yang kedua, gereja mengajarkan bahwa Santa Maria dikandung tanpa noda dosa. Santa Maria tidak punya dosa sejak awal. Kenapa Santa Maria tidak punya dosa? Karena Allah sudah memilih dia sejak awal untuk mengandung Sang Juru Selamat, mengandung Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah juga sungguh-sungguh manusia. Maka kita juga percaya dan beriman bahwa Kristus itu tanpa dosa. Rahim seorang perempuan harus dikuduskan, disucikan untuk mampu mengandung Yesus Kristus yang adalah Allah. Maka Santa Maria istimewa oleh Allah, dia dikandung tanpa noda dosa, tidak punya dosa. Lalu alasan yang ketiga, gereja juga punya ajaran yang menyebutkan Santa Maria itu tetap perawan selamanya. Itulah iman, itulah ajaran Gereja Katolik, dan kemudian juga menjadi dasar kenapa kemudian gereja menetapkan atau memiliki ajaran Santa Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Santa Maria sungguh istimewa bagi kita sebagai umat Katolik, sebagai orang Katolik, dan dengan keistimewaan itu maka dia pun layak untuk diangkat ke surga bersama dengan Kristus putranya dan juga bersatu dengan Allah di surga ketika Maria diangkat dengan badan dan jiwanya. Saudara-saudari, suster, anak-anak yang terkasih, pada Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga ini kita tadi disajikan atau ditawarkan dari sabda Tuhan khusus dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi ada ayat-ayat yang menyatakan tentang sebuah doa yang kita kenal sekarang dengan Kidung Maria. Diambil tadi Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Kidung Maria yang kita kenal sebagai doa sekarang sampai saat ini tadi diucapkan Maria ketika Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, dan seterusnya. Itulah yang kita kenal sekarang dengan Kidung Maria atau disebut dengan Magnificat. Kidung Maria atau Magnificat adalah pujian syukur atas keselamatan dan ungkapan harapan. Yang dipuji dan disyukuri adalah perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Saudara-saudari sekalian, melalui Kidung Maria ini kita bersama-sama merenungkan dalam rangka juga Hari Raya Santa Maria dengan ke surga. Bahwasanya dengan Kidung Maria ini mungkin akan timbul pertanyaan, apakah perubahan-perubahan tata nilai yang terjadi dalam masyarakat yang dikehendaki melalui Kidung Maria itu nyata ataupun realistis? Apakah Maria tidak sedang bermimpi? Apakah kenyataan hidup justru tidak menunjukkan sebaliknya, yang congkak semakin congkak, yang berkuasa semakin berkuasa, yang juga orang miskin semakin tertindas dan terpinggir? Jawabannya ialah Maria memandang sejarah umat manusia dari sudut pengharapan. Allah datang untuk menyelamatkan umat manusia dan juga dunia. Dan Allah berharap pada waktunya rencana Allah itu akan menjadi kenyataan, dan ia dapat berharap dan harapannya itu pasti bahwasanya karena Maria sendiri sudah mengalami keselamatan itu. Pengalaman ini mengubah hidup Maria yang selalu berjalan maju dalam ketidakpastian masa depan, akan tetapi dalam kepastian bahwa semua pengalaman itu harus ditempatkan dalam rencana Allah yang tidak akan pernah gagal. Maria percaya dan mengalami secara pribadi bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik akan menyempurnakannya pula pada waktunya. Itulah sebuah kidung harapan. Maka kalau kita merayakan Hari Raya Santa Maria dengan ke surga, kita juga sebenarnya dapat menaruh harapan. Harapan apa? Harapannya kita berharap nantinya juga dapat bersatu dengan Allah di surga, bergabung dengan para kudus di surga, dan juga bersatu dengan Santa Maria yang terlebih dahulu sudah diangkat ke surga oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka saudara-saudari sekalian, kita sebagai orang Katolik tentu senantiasa memiliki harapan. Harapan kita itu tentu ada sebuah kepastian bahwa Allah akan memberikan karunia kepada kita, dan Allah juga tentu akan pada saatnya nanti menyatukan kita dengannya apabila kita sungguh percaya kepadanya, menyatukan kita dalam kemuliaan abadi di surga. Harapan itulah yang kemudian senantiasa kita tanamkan dalam diri kita atau dalam iman kita, yang kemudian kita senantiasa mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, mohon supaya mereka juga dapat bahagia di surga, bersatu dengan orang-orang kudus di surga. Harapan itulah yang senantiasa berusaha kita sadari dalam hidup kita setiap hari, dan melalui Hari Raya Santa Maria yang ke surga ini, kita juga dapat terus memiliki sebuah harapan dengan berdoa kepada Allah melalui Santa Maria. Semoga doa-doa kita melalui Santa Maria didengarkan oleh Allah, dan juga bila sesuai dengan kehendak Allah, tentu kita berharap doa-doa kita juga dikabulkan melalui perantaraan Santa Maria. Tentunya kita punya pengalaman secara pribadi masing-masing dalam doa devosi khusus kita kepada Santa Maria, entah itu melalui doa Salam Maria, Rosario, Novena, 3 Salam Maria, ataupun doa-doa yang lainnya yang kemudian memberikan karunia dalam hidup kita. Tentu itu kita perlu syukuri, dan itulah yang kemudian mampu menambah iman kita kepada Allah, moga-moga melalui perantaraan Santa Maria. Semoga Santa Maria senantiasa menjadi perantara kita dalam setiap doa-doa kita, dan kita pun dapat menggantungkan hidup kita dalam segala situasi kepada